Lalu yang paling sederhana adalah susah tidur. Bagaimana cara sederhana mengenali tanda-tanda gangguan mental? Selamat bertemu. Hari ini saya akan berusaha menjawab tanda-tanda sederhana untuk mengenal gangguan mental. Memang mental itu tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa difoto, tidak bisa disentuh, tetapi ada. Ya. Jadi setiap orang yang hidup itu mempunyai mental atau jiwa. Secara sederhana, ya kita bisa membagi gangguan mental ini menjadi beberapa kelompok. Kelompok yang paling nyata, yang paling jelas adalah gangguan jiwa berat. Ya. Nah, orangnya disebut ODGJ, ya. Orang dengan gangguan jiwa. Zaman dulu kita sebut gila. Tapi zaman sekarang istilahnya lebih sopan lah, ya. Jadi orang dengan gangguan jiwa. Gangguan jiwa berat ini ditandai dengan ketidakmampuan menilai realitas. Jadi misalnya ada orang pakai baju 5 lapis, meskipun udaranya panas. Ya. Ada orang tidak pakai baju, meskipun udaranya dingin. Ya. Jadi semua itu sepertinya tidak bisa dipahami oleh orang lain. Ya. Tapi sebetulnya dia punya alasan untuk itu. Jadi nomor satu, kalau ada orang memperlihatkan tingkah laku yang tidak sesuai, yang tidak wajar, yang tidak seperti orang lain, maka kita boleh curiga, jangan-jangan dia punya gangguan jiwa. Nah, ciri lainnya adalah orang yang bicara sendiri, ketawa sendiri, ngikik-ngikik sendiri. Ya. Nah, mungkin kalau kita tanya, dia akan mengaku bahwa di telinganya itu ada suara yang bicara dengan dia. Ya. Istilahnya adalah halusinasi. Ya. Nah, halusinasi ini adalah gangguan persepsi. Ya. Jadi bisa menyangkut penglihatan, bisa menyangkut pendengaran, bisa menyangkut penciuman, bisa menyangkut sentuhan atau pencicipan. Ya. Nah yang tadi itu, kalau ada orang bicara sendiri, mungkin dia mendengar suara yang tidak ada sumber suara. Ya, jadi tidak ada orang, tidak ada siapa-siapa, ada suara yang bicara dengan dia. Lalu dia bereaksi, ya, menjawab atau protes. Ya. Nah, itu jadi salah satu ciri. Jadi kalau ada orang ngomong sendiri, ya, nggak pegang HP ya. Ya, jadi ngomong sendiri nggak ada apa-apa. Nah, kita curiga mungkin dia mempunyai halusinasi. Yang kedua, salah satu ciri yang bisa kita tandai adalah keyakinan yang keliru tentang sesuatu. Jadi misalnya ada orang punya keyakinan ada orang lain mau nembak dia kalau pergi keluar rumah. Akibatnya apa? Dia nggak mau keluar rumah. Dia mengurung diri di rumah. Kenapa? Kalau saya keluar saya ditembak orang. Begitu. Ya, jadi dasar dia tidak mau keluar rumah adalah karena dia tak khawatir dibunuh orang. Begitu. Ya. Kemudian ada lagi perilaku yang aneh-aneh yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi orang seperti itu kalau sudah sampai mengganggu orang lain, ya, tidak bisa diurus oleh keluarga, ya terpaksa, ya, diurus oleh mereka yang profesional, ya, yaitu diterapi oleh dokter jiwa, namanya psikiater, dirawat di rumah sakit jiwa oleh perawat jiwa dan seterusnya, ya. Di sana dia akan diterapi, diberikan obat dan terapi lain, ya, sampai suatu saat dia bisa kembali, ya, direhabilitasi kembali ke masyarakat. Ya. Mungkin itu perlu waktu. Ya. Kemudian gejala
gangguan jiwa yang lain adalah yang ringan. Ya. Nah yang tadi itu gangguan jiwa berat, kalau sudah mendapat serangan dia nggak bisa kerja, ya. Dia tidak akan bisa cari uang seperti orang lain. Nah yang gangguan jiwa ringan ini masih seperti orang lain. Dia bisa ke kantor, ya, berkomunikasi dengan orang lain, makan mandi biasa, ya. Tetapi dia merasa tidak nyaman. Tidak nyaman dalam arti kata dia merasa terancam misalnya, ya, ketakutan, bingung, ya. Lalu ada pikiran tertentu yang selalu muncul di batinnya, ya, yang merasa dia ya tidak enak lah begitu, ya, mengganggu ketentraman jiwanya. Ya. Dan orang seperti ini lebih banyak jumlahnya dari gangguan jiwa berat. Lalu ada juga orang dengan gangguan jiwa yang terbelakang, ya. Jadi badannya sudah besar, kecerdasannya masih seperti anak kecil, ya. Kita bilang itu keterbelakangan mental. Ini termasuk gangguan jiwa. Lalu ada juga yang mengalami kerusakan otak, ya, namanya cerebral palsy, ya. Sehingga gerak-geriknya itu aneh, wajahnya juga aneh, tidak bisa berkomunikasi dengan wajar dengan orang lain, ya, itu juga termasuk gangguan jiwa yang disebabkan oleh gangguan otak. Lalu tentu ada gangguan jiwa yang disebabkan karena hal-hal fisik, misalnya mabuk, ya. Kalau kita minum alkohol banyak-banyak, ya mabuk. Lalu kalau di otak kita ada tumor, ya juga bisa kejang-kejang, bisa juga pingsan, bisa juga menjadi penderita gangguan jiwa, begitu. Ya. Lalu ada orang-orang yang juga disebut gangguan jiwa, tetapi bentuknya lain, yang namanya mania. Ada yang namanya pyromania, orang yang suka main api. Nah kalau dia dibiarkan main api terus, ya lama-lama bisa menimbulkan kebakaran, ya, dan bikin susah orang lain. Yang terkenal adalah Kaisar Nero, ya, di Italia. Dia membakar kotanya sendiri, kayak kota Roma, ya, menjadi lautan api. Lalu dia merasa happy dengan melihat api yang menyala di mana-mana. Lalu ada juga namanya seksmania, ya, orang yang gila seks, ya. Lalu ada namanya kleptomania, ya, orang yang suka cenderung mencuri kalau ke toko, ya. Dia bukan penjahat, ya, tapi dorongan untuk mencuri itu susah dilawan, ya. Lalu ada lagi yang lucu, orang yang mencabuti rambutnya sendiri sampai botak, ya. Namanya trichotillomania, ya. Nah itu termasuk gangguan jiwa yang berdasarkan pola seseorang dalam menghadapi dunia ini. Ya, tentu kalau dicari ya ketemu, ya, mengapa si A begini, si B begitu. Ya. Jadi gangguan jiwa ini adalah sesuatu yang nyata. Ya. Di semua bangsa ada, di semua negara ada. Karena itu di semua negara juga punya rumah sakit jiwa. Ya. Karena ada orang-orang yang memang sulit diatasi oleh keluarganya sendiri. Sulit diatasi oleh masyarakat umum. Jadi terpaksa harus ditangani oleh para profesional. Nah, yang sering kali ada sekarang adalah narkoba. Ya. Jadi narkoba itu kalau sudah disalahgunakan, maka akan menimbulkan yang bersangkutan menjadi ketagihan. Ya. Lalu ada efek samping yang lain. Ya. Di Indonesia ini sejak puluhan tahun yang lalu sudah dijadikan pasar, ya. Dulu hanya tempat lewat, sekarang menjadi pasar, ya. Morfin, heroin, sabu, dan lain-lain, ya. Jadi saya kira hal ini sangat bergantung pada penegakan hukum, ya. Jadi sepanjang para penegak hukum tidak bisa mengatasi penjualan secara gelap narkoba ini, maka korbannya pasti banyak. Korbannya tentu tidak bisa mengatasi dirinya sendiri, keluarganya juga mungkin tidak bisa membantu, sehingga perlu juga instansi yang profesional. Lalu yang paling sederhana adalah susah tidur. Kita bilang susah tidur, ya biasa, tapi sebetulnya itu masalah kejiwaan juga. Ya. Sebagian orang tidak bisa tidur karena pikirannya terlalu penuh, mencemaskan sesuatu, ya, takut pada sesuatu, memikirkan sesuatu, sehingga aktif terus, akibatnya tentu panjang, ya.
Kalau orang tidak bisa tidur, salah satunya adalah daya tahan tubuh yang menurun, ya, mudah terserang penyakit, ya, autoimun, gangguan kesehatan, ya, dan lain-lain. Nah, yang paling umum untuk masyarakat banyak adalah depresi. Depresi adalah ketidakmampuan untuk mendapatkan sesuatu atau memperoleh sesuatu. Nah, kalau terjadinya secara reaktif, kita sebut depresi reaktif. Ya. Tapi kalau itu membangkitkan kecemasan masa lalu, menjadi depresi neurotik. Tetapi depresi yang psikotik itu akan menyebabkan dia bunuh diri. Ya. Nah, mungkin ada suara-suara yang menganjurkan kamu mati lebih bagus dari hidup. Mati aja. Ya, lalu dia mencari cara untuk mati. Dan biasanya, kalau ada orang sudah bertekad untuk mati, dia mesti sukses. Ya. Jadi karena itu di dunia ini tidak pernah kurang berita tentang bunuh diri. Ya. Karena bunuh diri adalah salah satu bentuk gangguan jiwa yang berat. Dan tentu tidak semua orang mau bunuh diri. Masih banyak orang yang mencintai kehidupan. Ya. Tapi kita sebagai orang yang sehat jiwa, kalau melihat ada orang lain, kerabat, teman yang mengalami masalah kejiwaan, kita sewajarnya mengulurkan tangan. Ya. Bersimpati, berempati, lalu membantu mereka keluar dari kesulitannya yang membuat dia sakit jiwa. Tentu kemampuan Anda terbatas, ya. Jadi karena itu ya silakan bertanya kepada yang ahli, ya, supaya bisa teratasi dengan lebih baik. Sampai bertemu lagi.